Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Saya Pun Handayani, guru bahasa Inggris SMP Negeri 1 Ngunut. Pada kesempatan kali ini saya mengangkat tema tentang pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Carol Ann Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang menyesuaikan instruksi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu siswa. Tomlinson menyatakan bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru mengadaptasi kurikulum, metode pembelajaran, dan lingkungan belajar berdasarkan kemampuan, daya belajar, minat, dan kebutuhan belajar masing-masing siswa. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi adalah memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi setiap siswa dengan menyesuaikan aspek konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Di SMP Negeri 1 Ngunut, saya mengajar kelas 8 dan kelas 9. Dalam hal ini saya mengajar murid dengan fase D. Good morning everybody. Good morning. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di kelas saya adalah dengan memberikan variasi kegiatan atau berbagai macam kegiatan untuk murid di kelas saya. Yang pertama, saya memberikan pembiasaan dengan listening. What I say. Please write what I say. Number one, state. Number 9. Are you ready for number 9? Number 9, went around. And then number 10, the village. I will count until 10, ya. So I will count until 10. You must put your paper on my hand. I will count starting from now. 1, 2, 3. 10 kata dari kata-kata yang dipelajari, dan siswa itu mencatat kata yang saya diktekan tersebut. Kemudian siswa menulis harus dengan ejaan yang benar. Setelah selesai 10 kata tersebut, dalam hitungan 10, murid harus mengumpulkan lembaran yang berisi kata-kata yang saya diktekan tadi ke depan kelas. Dan itu kegiatan sangat seru karena murid berebut untuk segera mengumpulkan. Dalam kegiatan ini murid tidak ada kesempatan untuk menoleh kiri kanan. Kemudian kegiatan yang berikutnya saya juga memberikan kegiatan repeating. Context 42. Let's read first, ya. We will read together repeatedly. A parent in my hometown. When I was a child, I always waited. Repeating artinya mengulangi. Kata-kata apa yang saya lakukan di kelas. Saya meminta murid untuk terbiasa mengucapkan dengan membaca teks secara bersama-sama. Jadi reading aloud, membaca dengan keras secara bersama-sama, dan ini melatih murid untuk terbiasa dengan lafal pengucapan dari suatu kata, dan mereka juga terbiasa untuk mengucapkan suatu kata. Kegiatan yang ketiga adalah membandingkan teks. Dalam awal semester ganjil ini, murid saya di kelas 8 mempelajari teks recount. Kami membandingkan teks dengan cara saya membentuk kelompok di dalam kelas, dan satu kelompok terdiri dari 4 orang. Next, I want you to make a group of 4. This is the first group, and that is the second group. Group 1, group 2, group 3, group 4, and then this is group 5, and group 8, group 9. Dan 4 orang tersebut membahas atau membedah satu teks, menentukan tujuan atau social function dari satu teks, generic structure, kosakata yang dipelajari, dan tense atau bentuk kalimat yang digunakan. Untuk semester awal ini, murid saya di kelas 8 mempelajari simple past tense, dan teks yang dipelajari adalah recount. Tentu saja dalam setiap pembelajaran bahasa Inggris, murid saya membutuhkan untuk mempelajari kosakata.
Saya memberikan kesempatan kepada murid saya untuk menggunakan gadget mereka untuk menemukan kosakata bahasa Inggris dari Google Translate. Murid saya memahami suatu kata dengan menerjemahkan kata yang mereka tidak tahu artinya itu dengan membuka Google Translate. Setelah kita mempelajari suatu teks record, kita bertanya jawab baik lisan maupun tulis tentang teks yang dipelajari. Di akhir pembelajaran, saya meminta murid saya untuk melakukan kegiatan menulis. Di materi recount teks ini, saya meminta murid saya menulis yang pertama tentang kegiatan permainan tradisional. Dan yang kedua, saya meminta murid saya untuk menulis tentang pengalaman yang telah lampau mengenai merayakan hari kemerdekaan. Asesmen yang saya berikan kepada murid saya terdiri dari berbagai teknik. Yang pertama, saya melakukan pengamatan. Pengamatan yang saya lakukan itu saat kegiatan kelompok dan sepanjang pembelajaran. Kegiatan asesmen yang berupa pengamatan ini saya lakukan yang pertama untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid saya dari materi yang dipelajari. Yang kedua, untuk mengetahui gaya belajar murid saya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki pembelajaran saya berikutnya. Assessment yang kedua yang saya lakukan adalah seperti yang saya paparkan di awal, yaitu menggunakan dictation atau test listening. Selain teks listening tersebut, tentu saja dalam pembelajaran bahasa Inggris kita memahami suatu teks dan kemudian kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks tersebut, dan pertanyaan tersebut juga bervariasi. Ada menjawab pertanyaan esai, menjodohkan, menyimpul kegiatan melengkapi kalimat. Saya juga mengambil asesmen yang disediakan oleh Quizizz. Jadi saya memberikan variasi kegiatan dan variasi jenis asesmen kepada murid saya agar kelas saya tidak membosankan. Suatu ketika saya juga menggunakan Quizizz paper mode atau Quizizz mode kertas. Quizizz paper mode ini sangat membantu murid yang tidak memiliki gadget dan juga tidak memiliki paket data. Dalam Quizizz paper mode ini, murid diberikan barcode yang sudah saya siapkan dan menjawab pertanyaan dengan mengangkat barcode. Saya juga membuat media alat peraga yang saya beri nama pagar betis. Pagar bersingkatan dari Papan English Grammar, membuat pembelajaran bahasa Inggris tidak sulit. Pagar betis ini terdiri dari papan dan serangkaian kalimat yang sudah saya siapkan dan dicetak dibentuk dalam awan-awan yang menarik. Dengan menggunakan media pagar betis ini, murid saya memahami tentang menggunakan 3 tenses, yaitu simple present, simple past, dan simple future. Tantangan yang saya hadapi dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya siapkan, yang pertama adalah saya harus kreatif untuk menemukan ide-ide baru sehingga kita tidak bosan berada di kelas saya, dan bahasa Inggris menjadi pembelajaran yang menarik dan tidak menegangkan. Tantangan yang kedua adalah kelas saya termasuk kelas gemuk. Ada lebih dari 30 siswa di kelas saya, sehingga saya harus mengatur kelas supaya murid-murid saya itu bisa belajar dengan baik di kelas. Tantangan yang ketiga, murid saya tidak membawa gadget di kelas, sehingga saya hanya bisa menyelenggarakan Quizizz mode kertas di kelas. Dari tantangan yang saya hadapi, saya membuat aksi yang pertama untuk mengatasi keterbatasan gadget yang pada siswa. Saya menggunakan Quizizz mode kertas, kemudian mode PR, dan mendownload soal, kemudian saya print, saya bagikan kepada murid saya. Dan saya belajar dari berbagai sumber. Sumber belajar yang pertama saya adalah platform Merdeka Mengajar. Saya biasa belajar dari PMM, terutama dari fitur pelatihan mandiri. Saya sudah mendapatkan 42 sertifikat aksi nyata topik pelatihan mandiri, agar saya bisa memberikan pembelajaran yang optimal sesuai dengan kebutuhan murid saya. Yang terakhir adalah reaksi hasil dari apa yang telah saya lakukan terkait dengan pembelajaran diferensiasi yang telah saya lakukan di kelas saya. Yang pertama, dari pengamatan saya, murid saya tidak merasa bosan di kelas saya dan tidak merasa tegang,
mereka ceria dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Hasil yang kedua dari pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan di kelas saya adalah peningkatan hasil belajar murid. Dari kegiatan listening yang saya lakukan di kelas, murid saya nilainya semakin meningkat dari hari ke hari. Hasil yang berikutnya adalah ada beberapa di antara murid saya yang mengikuti kompetisi bahasa Inggris. Artinya murid saya merasa percaya diri untuk mengikuti kompetisi bahasa Inggris yang diadakan oleh organisasi di luar sekolah. Dan yang terakhir, suatu ketika saya mendengar dari murid yang menurut banyak guru ada di kelas bawah nilainya biasanya rendah mengatakan I can tell about you. Dari situ saya bisa memahami bahwa murid saya bisa speak up, bisa speak in English walaupun hanya sedikit. Demikian paparan saya mengenai aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya terapkan di kelas bahasa Inggris saya. Semoga paparan ini bermanfaat dan semoga kita bisa memberikan pembelajaran yang optimal di kelas dan bisa memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Bahasa Inggris banyak sekali kegiatan yang kita lakukan seperti listening, memahami kosakata, diskusi kelompok, dan juga presentasi. Saya juga jadi tahu apa yang sedang dipelajari dan dengan itu nilai saya menyenangkan dan tidak menegangkan. Dengan banyaknya kuis, kegiatan bahasa Inggris menjadi lebih menantang. Dengan variasi kegiatan, pelajaran bahasa Inggris menjadi tidak membosankan. Di kelas bahasa Inggris, kami banyak melakukan kegiatan seperti listening, speaking, diskusi, pemain kosakata, dan diskusi kelompok. Dengan seperti itu, nilai kita semakin meningkat. Di kelas bahasa Inggris, kami banyak melakukan kegiatan seperti listening, speaking, diskusi, pemain kosakata, dan diskusi kelompok. Dengan seperti itu, nilai kita semakin meningkat. Di kelas bahasa Inggris, kami banyak melakukan kegiatan seperti listening, speaking, diskusi, pemain kosakata, dan diskusi kelompok. Dengan seperti itu, nilai kita semakin meningkat. Berbagai kegiatan yang saya berikan kepada murid saya melihat adanya keceriaan di dalam kelas dan murid saya mengatakan bahwa mereka tidak bosan berada di kelas saya. Pembelajaran bahasa Inggris menjadi menyenangkan, menantang, dan interaktif. Sehingga pada akhirnya prestasi belajar murid saya menjadi meningkat.